Memang agak unik. Kayaknya sih pernah dengar mau didorong gitu, udah skeptis dulu gitu dengan istilah-istilah dampak dari adanya pandemi ini terhadap perekonomian global. Untuk menggunakan transportasi publik ini belum jadi ancaman buat kita gitu, mempengaruhi aktivitas ekonomi. Makan nasi kucing kuat. Ini tadi Pak udah nyinggung tentang new normal ya Pak. Sekarang kan kita dalam posisi bisa dibilang transisi menuju new normal ya. Menurut Pak Abrar sendiri, hal apa sih yang paling dikhawatirkan Indonesia dalam menuju new normal, dan apakah sebenarnya Indonesia itu mampu untuk melaksanakan new normal itu sendiri? Jadi kan kalau kita bicara new normal, kita pasti harus mendasarkan ya kebijakan berdasarkan dengan realitas yang ada gitu. Jadi bukan hanya new normal tapi juga new reality. Nah, realitas sekarang itu kasus COVID, masalah sebetulnya ini kan masalah mendasar adalah masalah kesehatan, masalah COVID. Jadi kalau kita mau masukin new normal, kita harus ngeliat dulu nih sejauh mana kita berhasil menangani kasus COVID. Jadi pemerintah setelah melalui 3 bulan masa social distancing dan PSBB, ternyata tekanan terhadap ekonomi masih tinggi, ya dunia usaha sudah menjerit semua, gitu, baik yang UMKM, baik yang perusahaan-perusahaan besar, karena mereka mengakui hanya tahan sampai 3 sampai 4 bulan. Kalau lebih dari itu aktivitas itu ditutup, mereka sudah nggak bisa lagi membiayai operasional, terutama membiayai gaji karyawan, pegawai. Jadi memang pemerintah dalam hal ini memang terdesak juga untuk melonggarkan, walaupun realitasnya kita menghadapi jumlah kasus yang masih tinggi, belum mengalami penurunan ya. Nah, dalam new normal ini sebetulnya yang perlu kita atau pemerintah sikapi itu resiko recovery-nya ini kita melalui kurva apa, karena ada beberapa jenis kurva recovery. Nah, yang paling ideal itu kurva V, jadi kurva V itu ekonomi jatuh tapi naiknya cepat gitu. Nah, naiknya cepat itu tadi harus dengan syarat COVID-nya sudah melandai. Nah, itu yang paling ideal. Kedua yang agak berat adalah kurva U. Jadi ekonomi turun ya, tapi mau naiknya itu agak susah, agak lambat gitu. Jadi itu mungkin kasusnya sudah mulai menurun tetapi masih tinggi gitu. Jadi masih jumlah kasus positif masih tinggi tapi trennya menurun. Nah, yang terakhir yang paling ekstrim itu ada kurva L. Jadi dia ekonomi jatuh ya, tetapi kasus masih tinggi walaupun dipaksakan untuk dilonggarkan ya, itu sulit untuk ekonomi kembali lagi naik karena tadi masih banyak korban-korban berjatuhan, kemudian akhirnya investor, pengusaha itu semakin khawatir, masyarakat semakin khawatir. Yang tadinya karena pelonggaran mereka berani keluar, setelah kasus banyak semakin ragu. Nah, itu yang bahaya kalau sampai kita memasuki ya model recovery yang L, turun tapi akan sulit atau mustahil untuk naik kembali, atau yang bisa juga ada kurva W. Jadi turun terus kemudian dalam waktu singkat naik ya ekonomi, tetapi karena tadi kasusnya masih ada mungkin second wave, third wave, nanti bisa jatuh lagi. Nah, itu beberapa jenis atau model recovery. Nah, untuk menopang atau mendukung pemulihan ekonomi, pemerintah sebetulnya telah melakukan alokasi anggaran dari bulan Maret, April sampai Juni ini selalu ada penambahan anggaran. Nah, terakhir alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah itu ada sekitar 642 triliun. Jadi itu dukungan fiskal untuk penanganan COVID secara keseluruhan. Itu kurang lebih dibagi dalam 3 aspek. Yang pertama dalam kesehatannya ya, jadi membiayai tenaga medis, membiayai alat tes,
APD ya dan sebagainya itu totalnya stimulusnya itu sekitar 78,5 triliun. Nah, tadi untuk kesehatannya, untuk menanggulangi COVID-nya. Yang kedua, stimulus pemerintah ini diarahkan untuk menopang konsumsi, terutama konsumsi rumah tangga. Karena kan 55% ekonomi Indonesia itu sokong oleh konsumsi masyarakat. Jadi, stimulus yang diberikan pemerintah yang kedua adalah untuk menjaga daya beli masyarakat, yang total alokasi anggarannya itu ada 232 triliun. Itu, bervariatif itu, stimulusnya, ada yang untuk sembako, ada yang untuk keluarga harapan, untuk pendidikan juga, kemudian bansos, pangan langsung, kemudian, listrik. Jadi, pelanggan listrik yang kelompok 450 sampai 900 volt ampere ya, itu mereka diberikan diskon. Bahkan yang 450 tuh digratiskan. Nah, kemudian ada juga program kartu prakerja yang dalam perjalanan itu menuai polemik juga, tetapi pemerintah sudah menganggarkan 20 triliun. Jadi total 232 triliun. Tadi dari sisi menjaga demand ya konsumsi. Nah, dari sisi supply-nya pemerintah juga mengucurkan anggaran sekitar 409 triliun. Itu sangat besar sekali. Itu diarahkan buat UMKM terutama yang jumlahnya jutaan, kemudian juga dengan melakukan pelonggaran atau relaksasi pajak. Jadi ada beberapa jenis pajak yang diberikan stimulus. Kemudian juga buat korporasi terutama BUMN itu juga dianggarkan. Itu totalnya 409 triliun. Jadi secara keseluruhan anggaran yang dialokasikan pemerintah itu sangat besar sekali. Nah, cuma yang jadi tantangannya adalah walaupun anggarannya besar, pemerintah saat ini kenyataannya sulit untuk membiayai tersebut karena penerimaan pajaknya kan seret. Iya. Jadi ini kan targetnya gitu. Keinginannya ingin mengalokasikan 642 triliun tadi. Cuman tantangannya gimana dia bisa membiayai itu dengan salah satu dengan pajak. Karena pajaknya sekarang lagi drop dalam 4 bulan terakhir ini. Tadi karena ekonomi lagi lesu sehingga penerimaan pajak lesu juga. Nah, sehingga pemerintah alternatifnya dengan menambah defisit anggaran yaitu dengan menambah utang. Nah, penambahan utang ini awalnya menerbitkan global bond, utang luar negeri, sempat diterbitkan, sehingga nilai tukar rupiah pada bulan Mei itu sempat menguat. Nah, tetapi pilihan pemerintah untuk nerbitin lagi itu juga berat karena biaya untuk membayar bunga utang tadi, terutama utang luar negeri itu juga besar, sekitar 3-4%. Itu kalau utangnya falas, artinya kan kebutuhan dolarnya tinggi. Sehingga akhirnya pilihannya adalah dengan menerbitkan surat berharga negara di dalam negeri. Nah, tapi pemerintah mau nerbitin surat utang negara di dalam negeri juga dana yang ada di dalam negeri juga terbatas karena kan itu dibutuhkan juga oleh perbankan. Jadi ada rebutan dana nih antara pemerintah pengen nerbitin utang, ya kan itu akan memburu dana, sisi lain perbankan juga butuh dana gitu. Nah, akhirnya pemerintah terpikir untuk meminta bantuan dari Bank Indonesia. Kalau teman-teman pernah dengar beberapa waktu terakhir pemerintah mendorong BI untuk mencetak uang ya atau Oh printing gitu. money. Jadi seakan-akan ada pertarungan antara otoritas fiskal dengan otoritas moneter gitu. Tadi karena kondisinya memang pemerintah butuh biaya besar, tetapi pajaknya rendah, sehingga butuh tambahan utang. Tambahan utang dari pasar, uangnya juga terbatas, sehingga mengharapkan Bank Indonesia bisa membeli surat utang pemerintah itu lebih banyak lagi dengan mencetak uang dalam tanda kutip gitu. Nah, cuman kan dalam teorinya ya, teori uang itu nggak bisa uang begitu saja dicetak oleh bank sentral karena nanti juga punya implikasi berupa inflasi, bisa hiperinflasi kayak dulu tahun 1967 waktu akhir-akhir orde lama ketika uang dicetak berlebihan sehingga terjadi inflasi. Nah, itu yang dikhawatirkan juga sehingga sekarang ini BI walaupun mau membeli utang pemerintah tapi itu mereka sifatnya adalah last of the resort. Jadi ketika pasar nggak bisa menyerap, BI baru menyerap. Nah, itu semua tadi digunakan untuk membiayai kebutuhan stimulus fiskal buat ke masyarakat.
Tadi pertama tantangannya soal dananya dari mana ya, sudah Iya. terjawab tadi. Yang kedua soal ketepatan waktu untuk merealisasikan program-program tadi. Nah, itu juga menjadi persoalan karena kemarin sempat terlambat bantuan sosial ke masyarakat, masih banyak masyarakat menjelang lebaran ya, waktu Ramadan itu yang belum dapat. Padahal mereka kan udah sebulan lebih di rumah, pekerjaan udah nggak ada, penghasilan juga udah, sudah nggak ada, tabungan udah mantap, makan tabungan juga lama-lama udah terkuras kan, sehingga mengandalkan dari sembako. Nah, itu jadi tantangan kedua masalah tepat waktu dan juga tepat sasaran. Karena bantuan-bantuan tadi, bantuan sosial juga ternyata di lapangan menemui masalah, yaitu ada kelompok-kelompok masyarakat yang seharusnya tidak berhak menerima, tetapi menerima. Sebaliknya masyarakat yang memang betul-betul miskin, yang membutuhkan, justru mereka tidak mendapat. Karena apa? Karena masalah pendataan. Jadi akhirnya terungkaplah ternyata selama ini ada persoalan data di lapangan. Jadi ini juga menjadi salah satu PR pemerintah saat ini dan ke depan, bagaimana melakukan verifikasi dan validasi data. Jadi kebijakan-kebijakan itu semua secara konseptual di atas kertas ideal sekali, bagus. Tetapi ketika kita bicara praktik ya di lapangan tadi masih banyak yang tercecer dan yang perlu diperbaiki. Jadi itu mungkin beberapa arah ke depan recover seperti apa dan kebijakan yang dilakukan pemerintah seperti apa. Jadi, apakah sebenarnya kita tuh pemerintah sendiri tuh udah mampu buat menerapkan new normal itu sendiri? Mhm. Ya, pemerintah ini kan tadi, karena sudah terdesak juga, karena kan bantuan sosial itu misalnya, itu alokasinya juga dari anggaran negara, itu hanya untuk, awalnya 3 sampai 4 bulan. Nah, sekarang diperpanjang sampai Desember, tapi nominalnya dikurangi. Tadinya misalnya setiap bulan satu keluarga itu dapat 600.000. Nah, tapi karena pemerintah memprediksi nih kayaknya, Covid-nya akan terus berlangsung sampai akhir tahun, sehingga dipotong jadi 300.000 per bulan, tapi diperpanjang. Tadinya cuma sampai Agustus, diperpanjang sampai Desember. Karena anggarannya terbatas tadi, pemerintah mau tidak mau, mulai mengizinkan masyarakat untuk beraktivitas, untuk, berdagang lagi. Cuma masalahnya ketika, pemerintah mungkin dalam pelonggaran itu sudah menekankan pentingnya disiplin ya, protokol Covid. Tetapi kalau nanti kasusnya bertambah terus, pemerintah juga udah mengirim sinyal bahwa pemerintah nggak ragu-ragu untuk kembali melakukan penutupan gitu, kalau nanti kasusnya tiba-tiba meledak. Nah, tapi sekarang nih kelihatan dari beberapa hari terakhir, dalam seminggu terakhir tuh kasusnya justru melonjak. Kalau teman-teman perhatikan, pengumuman dari gugus tugas Covid, rekor terakhir 2 hari lalu tuh sampai 1.241 orang, hari ini 1.111. Jadi sudah di atas 1.000 terus ini dalam beberapa hari belakang. Biasanya kan paling banyak itu 500, 600, sekarang udah 1.000-an lebih. Nah, bahkan yang paling krusial, kasus-kasus itu juga banyak berada di, pasar tradisional ya. Itu Iya. kan pusat keramaian, pusat kelompok menengah ke bawah, maksudnya yang masyarakat secara umum tuh ada di pasar gitu, pasar tradisional. Dan ketika banyak pedagang yang terjangkit Covid ya, sampai belasan sehingga pasarnya harus ditutup, itu nanti akan mempengaruhi juga, efektivitas kebijakan pelonggaran ini. Kemudian juga pemerintah akhirnya sekarang mengizinkan, transportasi publik ya, pesawat, bis, kereta api itu untuk dibuka lagi. Sebelumnya kan dibatasin, kalaupun boleh keluar masuk itu dengan surat izin dari kantor, Iya. kemudian dulu ada harus tes swab, harus tes PCR ya, atau rapid Mhm. test, sekarang udah mulai agak dilonggarin nih. Kemudian kapasitas tempat duduknya juga udah mulai dilonggarin, dulu 50% maksimal, sekarang udah 70%, dan bahkan dari maskapai penerbangan itu meminta pemerintah supaya 100% kursinya itu boleh diisi. Serba salah juga kalau, kursi itu diisi pasti resikonya tinggi, gitu. Nanti ini, transportasi publik berpotensi juga akan menjadi, medium buat penularan Covid. Jadi, new normal yang sekarang dijalani sebetulnya belum murni new normal, karena pemerintah juga masih, agak gamang juga nih apakah saat ini bisa disebut new normal tadi, karena memang, perkembangan kasusnya masih tinggi. Terus,
pemerintah lebih memfokuskan di sektor apa dalam menyongsong new normal ini sendiri, Pak? Ya kalau pemerintah sih dari awal sampai sekarang ya, dalam keterangannya selalu menegaskan prioritasnya adalah kesehatan. Karena, persoalan mendasar adalah kesehatan. Jadi kalau kadang-kadang mungkin publik mempertanyakan pemerintah lebih, mempedulikan ekonomi gitu, tapi dari statement-statement pemerintah selalu menegaskan bahwa kesehatan yang paling utama. Ekonomi itu memang menjadi komplementer gitu. Tetapi dalam prakteknya memang nggak bisa dinafikan bahwa, aspek kesehatan ini tadi seolah-olah juga, terpinggirkan juga karena kepentingan ekonomi, gitu. Nah, yang dikhawatirkan sebenarnya adalah kalau sampai kasus ini meningkat, dan, kapasitas, sistem kesehatan kita nggak bisa menampung ya, karena rumah sakitnya udah mulai penuh, IGD-nya penuh, ICU-nya penuh, ya dokternya juga terbatas jumlahnya, bahkan kalau sampai, bertambah terus dokter dan tenaga medis yang tertular dan meninggal, itu akan memberatkan. Itu khawatir kalau sampai sistem kesehatan kita ambruk juga, yang nggak bisa menampung, itu fatal. Yang paling ekstrim kalau sampai tenaga medis dan, dokter itu sampai tingkat frustasi, sampai mereka tuh angkat tangan, sampai mereka melakukan, mogok ya, karena merasa sudah tidak mampu lagi dan penuh resiko juga buat mereka, itu yang paling dikhawatirkan. Karena sempat waktu awal-awal pemerintah melakukan berwacana untuk melonggarkan itu, ada tagline yang cukup ramai juga kan di media sosial, itu "Indonesia terserah". Nah, itu kan sebetulnya sebagai bentuk kegelisahan dari, kedokteran, dari tenaga medis gitu, karena menganggap masyarakat kok udah disuruh disiplin ya, disuruh PSBB ternyata ujung-ujungnya dilonggarin, padahal kasusnya masih tinggi. Itu masih mending hanya secara verbal, secara kampanye aja. Tapi kalau itu berubah menjadi aksi nyata, maksudnya mereka melakukan mogok gitu, itu yang paling khawatir. Karena sempat ada kasus tuh di Sumatera Selatan, ada belasan tenaga medis, perawat itu sampai mereka mengundurkan diri dari rumah sakit, mereka resign gitu. Karena Mmm, waktu itu kasusnya adalah mereka nggak mendapatkan APD, alat pelengkap diri ya, yang, sesuai, sehingga banyak yang milih untuk, keluar. Bahkan yang menarik, kawan dekat saya sendiri yang dokter profesinya, di awal-awal Covid itu juga sempat, bicara juga di grup, walaupun ini subjektif dia, "Ini kalau begini terus lebih baik, saya, resign aja nih jadi dokter di rumah sakit," dia bilang gitu. Karena maksudnya dengan gaji yang dalam tanda kutip nggak seberapa gitu kan, gaji uang masih bisa dicari, tapi kalau nyawa sampai kena, dokter sampai kena itu berakibat fatal dan bisa ke keluarganya juga. Jadi ada juga sebagian tenaga medis yang khawatir gitu, itu mungkin yang, menjadi, problem dalam menjalani new normal ini, karena ada trade off antara ekonomi dengan mem juga aspek resiko ke kesehatan. memang, pemerintah juga bimbang ya, Pak, mau mengedepankan yang mana karena sama-sama kalau kesehatan nggak dikedepankan juga terlalu menutup aktivitas juga ekonomi warga tidak jalan, tapi kalau Betul. mengedepankan ekonomi juga bisa mengesampingkan kesehatan juga nanti kasus makin bertambah, jadi kayak dilema ya, Pak. Betul. Nah, cuma yang menarik ini, beberapa hari ini pemerintah semacam memberikan penghiburan atau surprise ke publik, Iya. dengan menampilkan sosok Dokter Raisa. Tahu kan? Dia jadi jubir gugus tugas, Dokter Raisa. Dia jadi pemersatu bangsa gitu. Jadi sekarang bapak-bapak udah mulai tertarik nonton TV lagi, kayak sebelumnya Pak Yuri yang ngumumin, mungkin membosankan, wajahnya menampilkan stres karena setiap harus harus mengumumkan jumlah kematian, jumlah korban. Nah, dengan ada jubir baru, Dokter Raisa, itu mungkin, bisa sedikit memberikan semangat juga nih buat publik gitu, jadi nggak bosan-bosan banget. Ya cuman kan walaupun yang menampilkan itu sosoknya, menarik ya, tapi kan di belakang itu adalah masalah yang masih menakutkan, yaitu masalah Covid. Dan, sayangnya waktu itu juga pemerintah sempat, mengeluarkan statement agak, kontroversial juga, bilang, "Ini Covid rasanya masih lama untuk hilang, masyarakat kita sebaiknya berdamai dengan Covid."
Sempat ada Oh, iya. terlontar kata-kata itu. Nah, itu kan sebenarnya membingungkan bahwa maksudnya damai dengan Covid itu gimana sih gitu. Kalau kita lagi, kalau orang atau negara sedang berperang atau sedang bertarung, ketika damai itu kan kita tidak menyerang, lawan pun tidak menyerang. Nah, Iya. dengan Covid ini beda, kita berdamai, kita tidak menyerang, tapi dia tetap terus menyerang. Covid tidak mengenal kata damai. Kita mau mengibarkan bendera putih, tetap aja dia nggak akan mau tahu gitu. Jadi dalam hal itu hasilnya pesan yang sampai ke masyarakat, akhirnya masyarakat menganggap enteng lagi. Oh, kita sudah selesai new normal, oh kita sudah bisa berdamai, gitu. Nah, jadi itu juga jadi problem soal komunikasi ke publik, baik dari pucuk pimpinan maupun dari antar kementerian. Ini juga tantangan masalah Covid adalah perbedaan pandangan atau perbedaan kepentingan antara kementerian. Misalnya gugus tugas bilang ini harus diperketat lalu lintas mobilitas orang antar daerah, transportasi publik harus dibatasin. Nah, tetapi di kementerian lain, misalnya di Kementerian Perhubungan tetap ingin transportasi ini dibuka karena khawatir nanti akan berdampak terhadap operasional transportasi baik itu pesawat, bus ataupun kereta gitu. Jadi ini banyak perbedaan kepentingan di level pemerintah. Itu baru antar pemerintah pusat. Belum lagi kita bicara perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Itu juga sama sama pentingnya juga. Nah, ketika pemerintah daerah serius, pemerintah pusat serius, pemerintah daerahnya ada yang menganggap masih nggak maksimal penanganannya. Bahkan harusnya daerah itu masih diperketat, ya contohnya misalnya Surabaya. Sekarang ini kan Surabaya masuk bukan lagi zona merah, tapi zona hitam. Jadi saking tebalnya kasus di sana ya, tapi walaupun dia sudah masih zona hitam, beberapa hari lalu kota Surabaya udah mulai dilonggarkan, gitu. Jadi kan anomali. Nah ini jadi pemerintah pusat punya pandangan atau kebijakan apa, pemerintah daerah juga bisa punya keputusan yang berbeda. Ini juga jadi persoalan, gitu. Iya, terus, akhir-akhir ini kan pemerintah kalau saya dengar beritanya mengeluarkan kebijakan baru ya, Pak, yang Mhm, PEN itu, pemulihan ekonomi nasional. betul. Kebijakan ini itu adalah untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin yang seperti yang ter-PHK, yang dirumahkan, dan juga melindungi dunia usaha yang, biar nggak semakin terpuruk. Menurut Pak Abra sendiri, apakah PEN itu udah sesuai dengan kondisi saat ini, dan contoh konkret apa sih yang akan dilakukan pemerintah untuk mewujudkan hal ini? Iya, program pemulihan ekonomi nasional atau PEN itu memang didesain untuk menahan jatuhnya ekonomi terlalu dalam, karena pemerintah kan punya 2 skenario pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini. Kalau yang berat itu masih tumbuh positif 2,3%, tetapi kalau yang sangat berat bisa negatif minus 0,4%. Nah, itu pemerintah minus 0,4% itu sebetulnya juga masih masih angka yang kecil karena beberapa lembaga internasional memproyeksikan ekonomi Indonesia berpotensi jatuh lebih dalam lagi. Bahkan yang terakhir lembaga OECD dia memperkirakan ekonomi Indonesia tahun ini bisa minus mencapai 4% gitu. Jadi lebih parah lagi. Nah, supaya ekonominya nggak jatuh, pemerintah tadi mengalokasikan tambahan dana-dana untuk masyarakat ya dari sisi konsumsi, kemudian dari sisi produksinya buat UMKM, buat dunia usaha, kemudian juga buat sektor-sektor termasuk BUMN. Nah, yang menjadi catatan adalah kita melihat keberpihakan pemerintah terhadap kelompok kecil ya, UMKM itu kalau dari sisi anggaran kita melihat masih jauh, karena yang diprioritaskan justru adalah korporasi-korporasi, BUMN-BUMN. Dari nilainya bisa kita lihat, coba kita bandingin misalnya, subsidi buat bunga UMKM itu jumlahnya sekitar 500 miliar. Ada subsidi buat korporasi yang memproduksi biosolar atau B30. Jadi solar dicampur sama kelapa sawit, sama CPO. Itu mereka dapat subsidi 2,7 triliun. Jadi bayangkan yang hanya sekian perusahaan penghasil produksi biosolar itu dapat 2,7 triliun, yang lainnya UMKM ya
yang jumlahnya ada jutaan di Indonesia itu hanya dapat 500 miliar. Dan itu tidak sebanding. Dan kemudian juga ada subsidi atau bantuan buat BUMN. Itu ada dari sisi buat penyertaan modal negara, namanya PMN. Yang kedua dana talangan. Yang terakhir pemerintah bayar utangnya mereka ke beberapa BUMN. Itu nilainya juga cukup fantastis, hampir 150 triliun. Nah, itu tadi tidak imbang antara alokasi untuk yang mayoritas dengan yang sedikit tadi, yang korporasi besar atau yang BUMN. Itu catatannya. Terus yang lain-lainnya tadi masalah ketepatan waktu, masalah ketepatan sasaran. Kemudian juga yang jadi problem sekarang, selain anggaran pemerintah pusat yang menurun tadi penerimaan pajaknya, nah di daerah juga punya masalah yang sama karena pemerintah daerah mayoritas juga semua APBD-nya ya anggaran daerahnya juga terpukul ya. Akhirnya mereka yang daerah-daerah nih kesulitan nih buat membiayai pembangunan di daerah. Jadi juga ada resiko COVID ini akan memukul pembangunan di daerah, terutama buat kebutuhan dasar masyarakat. Ada kasus di salah satu kabupaten di Jawa Timur itu yang daerahnya sampai tidak bisa lagi nih membayar jaminan kesehatan buat warga. Jadi misalkan dia tahun ini menganggarkan 1 miliar ya untuk kelompok miskin yang masuk rumah sakit dibiayai itu. Tapi karena sudah 4 bulan ini dana 1 miliar itu sudah habis tadi karena banyak yang datang ke rumah sakit, sehingga ketika ada warga lagi yang masuk itu udah nggak bisa dibiayain. Jadi harus bayar sendiri. Terus contoh yang kedua di Solo itu pemerintah daerahnya, Pemkotnya udah nggak bisa bayar listrik ke PLN karena dananya habis. Nah itu juga jadi berita juga nih, berita hangat juga sampai minta permohonan penundaan pembayaran ke PLN. Nah kalau sampai daerah-daerah kesulitan mendapatkan dana untuk terutama untuk membiayai kebutuhan dasar di daerah tadi untuk penanganan warga miskin, bansos juga buat fasilitas umum tadi kayak listrik ya untuk penerang jalan umum itu kan juga berat. Nah, jadi memang persoalan ini bukan persoalan yang ringan gitu, Iya. persoalan yang amat berat dan yang paling dikhawatirkan kalau sampai ini juga mendorong masyarakat karena masyarakat sudah banyak kesulitan ekonomi, bantuan nggak didapat, ya, nggak ada perlindungan dari pemerintah, dari negara, ini akan mendorong pertama kalau jangka pendek mungkin tindakan kriminalitas. Iya. Kita dengar dalam beberapa bulan terakhir ini kriminalitas lumayan meningkat nih. Ada Indomaret dirampok, ada pembegalan, itu kan juga ekses dari kesulitan ekonomi. Yang kedua juga masyarakat ini juga sangat rentan juga mereka akan melakukan demonstrasi ketika ada isu-isu yang sensitif. Contohnya misal yang kita saksikan hari ini di Amerika Serikat, ya teman-teman semua lihat berita belakangan itu terjadi demonstrasi besar-besaran ya kan, yang pemicu awalnya memang masalah rasialisme ya, ada pembunuhan terhadap salah satu warga kulit hitam. Tetapi kenapa solidaritas warga di Amerika Serikat itu sangat kuat gitu. Jadi setelah bergeser jadi dari soal rasialisme menjadi soal ketimpangan karena yang mereka juga rasakan adalah masalah ketimpangan dan kesulitan ekonomi gitu, terutama yang kelompok non kulit putih, kemudian juga mereka juga merasakan ketimpangan adanya eh, perampasan yang berlebihan dari perusahaan-perusahaan besar ya. Jadi yang kelompok menengah ke bawah tuh selama ini merasa tereksploitasi atau ekonominya itu nggak mengucur ke bawah atau trickle down efeknya itu nggak berjalan, hanya teorinya aja. Nah itu di Amerika Serikat aja, negara yang sudah mapan, yang sudah demokratis, itu gejolak sosial bisa terjadi luar biasa sampai terjadi bahkan penjarahan ya kan, kerusuhan. Nah di Indonesia saat ini memang kita masih relatif damai, tetapi potensi itu bukan tidak menutup kemungkinan terjadi ya kalau kasus COVID terus berlanjut, ekonomi semakin sulit, masyarakat semakin sudah tertekan, nggak bisa lagi nih mau makan pakai apa, duitnya dari mana, uang tabungannya sudah habis, kemudian mahasiswanya juga ditambah uh, nggak bisa kuliah, ya kan keluarga juga terdampak, uang kuliah juga masih mahal, ya kemudian ada mahasiswa yang lulus belum dapat kerja, itu kan semua menjadi faktor-faktor mendorong
terjadinya gejolak sosial. Juga dari kelompok pekerja, itu serikat buruh. Karena teman-teman juga perlu pahami sekarang ini pemerintah sedang mendorong adanya RUU Omnibus Law, kalau pernah dengar. Jadi Omnibus Law ini didesain untuk, kalau dari sisi pemerintah, untuk menarik investasi lebih banyak, karena akan memberikan kemudahan-kemudahan lah dalam investasi, termasuk juga dari sisi ketenaga kerjaan. Tapi itu ditolak mentah-mentah oleh serikat buruh, karena merasa undang-undang ini hanya menguntungkan pengusaha, tapi merugikan kelas pekerja. Nah, tadi akumulasi dari seluruh persoalan ekonomi itu akan merembet ke persoalan sosial. Nah, ini yang kita sama-sama khawatirkan terjadi. Makanya mau tidak mau penanganan COVID ini harus dipandang secara utuh, bukan hanya dari aspek kesehatan, tetapi juga dari aspek ekonomi, sosial, ya psikologis masyarakat juga, gitu. Bahkan politik, gitu. Politik juga ini memainkan peran kunci juga, dan juga hukum bahkan. Karena hukum apa? Kalau masyarakat merasa penegakan hukum ini timpang, ya tidak adil, tajam ke bawah tumpul ke atas, itu juga akan menjadi dorongan juga terjadinya protes besar-besaran dari masyarakat. Pernah kita waktu dulu reformasi itu kan membuktikan bahwa suara rakyat itu adalah suara Tuhan, jadi tidak bisa dianggap remeh oleh pemerintah. Jadi, kan pandemi ini juga nggak hanya terjadi di Indonesia ya, Pak, bahkan hampir seluruh negara di dunia ya. Dan sehingga setiap masing-masing negara kan harus saling bekerja sama untuk memerangi virus ini. Mungkin bentuk kerjasama atau bantuan apa saja yang sudah dilakukan dan diterima oleh Indonesia sendiri? Ini yang menarik, setelah terjadinya COVID ini kan membuka mata kita semua, membuka mata antar negara, bahwa di era globalisasi ya, selama ini mendengungkan adanya keterbukaan, tetapi ketika ada krisis, ya itu bisa jadi dua sisi. Satu, bisa meningkatkan solidaritas antar negara, antar kelompok, antar elemen, tapi di sisi lain itu juga bisa memicu terjadinya ego, ya. Jadi proteksionis. Jadi dia mengutamakan kepentingan negaranya dulu nih. Dalam beberapa kasus, misalkan contoh pangan. Pangan ini kan kebutuhan dasar ya. Ketika negara penghasil pangan merasa ini ada potensi krisis pangan ke depan, dia akan berpikir lebih baik saya tahan dulu stok pangannya, jangan diekspor dulu gitu. Untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Nah, teman-teman, jadi banyak kan pengetahuan yang kita dapatkan dari sudut pandang ekonomi. Dan bagaimana sih pandemi ini berpengaruh besar terhadap perekonomian global maupun nasional, baik saat pandemi maupun pasca pandemi nanti. Dan transisi dalam upaya penerapan new normal itu sendiri. Dan yang pasti, bagaimana sih kesiapan kita dan pemerintah dalam menghadapi new normal nantinya. Menarik bukan? Jadi, tetap stay tune terus di acara Podcast Edens, karena kita akan selalu memberikan informasi-informasi yang menarik. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa di lain waktu.